Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, perkenalkan nama saya adalah Emma Puspitasari. Saya adalah CGP angkatan 9 dari SDN 01 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang kali ini akan memaparkan kepada Bapak Ibu tentang tugas modul 1.2 koneksi antar materi. Pada tayangan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya alami setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P. Dan untuk P yang pertama adalah peristiwa. Saya akan berbagi cerita tentang suatu peristiwa yang saya alami setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu ketika saya mulai menyadari bahwa tugas saya sebagai seorang guru adalah sebagai penuntun bagi siswa untuk memerdekakan mereka menuju kehidupan yang baik dan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya sadar bahwa dalam hidup siswa ada 5 nilai penggerak yang harus saya laksanakan, yaitu yang pertama mandiri, 2 reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, dan yang kelima adalah berpihak pada siswa. Di pembelajaran modul 1.2, saya juga mempelajari tentang guru berat. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas advokasi. Bapak Ibu, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa di modul 1.1 jelaskan tentang nilai-nilai yang sesuai dengan filosofi dari Kiai Barat, sedangkan pada modul 1.2 menjelaskan tentang nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak jika kelak kita menjadi guru penggerak, dan apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan diri kita sebagai seorang pendidik sesuai dengan filosofi Belajar di Lantaran. Nah, Bapak Ibu, untuk P yang kedua adalah perasaan. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi cerita kepada Bapak Ibu tentang perasaan saya ketika saya menyadari bahwa diri saya sebenarnya adalah seorang penuntun bagi siswa. Disitulah saya mulai mengintrospeksi diri saya, merubah mindset saya dalam mengajar. Saya mulai bisa memahami diri murid saya satu persatu, melayani mereka dengan penuh kasih sayang, dan mampu membimbing mereka menjadi insan yang baik dan berbudi luhur. Nah, di P yang ketiga ini saya akan berbagi cerita kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa tugas saya adalah hanya mengajar saja, memberikan evaluasi sebagai alat untuk menentukan hasil berupa nilai siswa. Namun sekarang saya sadar bahwa tujuan utama saya dalam mengajar adalah tidak semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik, siapa yang kurang baik, tapi lebih kepada bagaimana saya bisa menghantarkan murid saya mencapai kesuksesan dengan apa yang mereka miliki sebagai suatu potensi diri. Dan di P yang keempat atau P terakhir, saya akan berbagi cerita kepada Bapak Ibu tentang penerapan ke depan atau rencana apa yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Dan Bapak Ibu, rencana saya ke depan adalah saya akan meningkatkan kemampuan di bidang IT. Saya juga akan terbuka terhadap segala perubahan yang bersifat positif. Saya juga akan merubah mindset saya dalam mengajar. Dan saya juga akan selalu mencoba hal-hal baru terkait dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam memecahkan persoalan terkait dengan peserta didik.
Saya juga akan berbagi kemampuan kepada teman sejawat untuk saling bertukar pengetahuan, dan saya selalu terbuka terhadap segala saran dan kritik yang bersifat membangun bagi diri saya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.